Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kimia Fata. Belajar kimia bersama Ahmad Fata. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan praktikum virtual larutan penyangga basa, yaitu campuran larutan amonia dengan larutan amonium klorida. Tujuan praktikum adalah untuk mengenal apa itu larutan penyangga atau yang disebut juga sebagai larutan buffer basa. Kemudian mengidentifikasi kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH larutan pada penambahan sedikit larutan asam atau larutan basa. Konsep dasar. Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH pada saat penambahan sedikit larutan asam atau larutan basa. Komponen larutan penyangga adalah senyawa asam atau basa lemah dengan ion konjugatnya. Macam larutan penyangga ada dua. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Komponennya adalah asam lemah dengan basa konjugatnya. Kemudian yang kedua adalah larutan penyangga basa yang komponennya adalah campuran basa lemah dengan asam konjugatnya. Biasanya, ion konjugat ada dalam bentuk garam. Alat dan bahan virtual yang digunakan. Praktikum ini menggunakan software Virtual Chemistry Lab versi 2.0. Alat yang digunakan adalah Labu Erlenmeyer, kemudian gelas kimia atau beker glass atau bebas. Bahan yang digunakan yang pertama adalah larutan amonia 1 molar, kemudian larutan amonium klorida 1 molar, larutan asam cuka atau asam asetat 1 molar, larutan natrium hidroksida 1 molar, kemudian air suling atau aqueous. Prosedur kerja. Yang pertama menyiapkan 10 ml larutan NH3 1 molar. Ini sebagai bahan A. Kita siapkan NH3 weak basis atau basa lemah, NH3 1 molar. Double klik. Oke. Kita sudah menyiapkan larutan NH3 1 molar. Pada sidebar sebelah kanan di sini kita bisa lihat pH-nya itu adalah 11,62 basa ya. Yang berikutnya adalah menyiapkan 10 ml larutan amonium klorida 1 molar sebagai bahan B. Amonium klorida berarti pada conjugate acid atau ion asam konjugat. Amonium klorida 1 molar. Kita double klik aja. Ini bahan yang kedua sudah disiapkan. Bahan yang berikutnya adalah menyiapkan 20 ml aqueous atau air murni sebagai bahan C. Tujuannya nanti adalah untuk pembanding. Air murni distilled H2O, air murni. Kemudian sekaligus saya siapkan larutan asam yang nanti akan saya tambahkan, yaitu asam lemah ya, asam cuka 1 molar. Ini yang nanti akan saya tambahkan. Ini adalah sebagai bahan membuat larutan penyangga. Ini yang nanti akan ditambahkan untuk menguji perubahan pH-nya. Kemudian yang berikutnya NaOH itu adalah masuk pada strong basis atau basa kuat. NaOH 1 molar. Oke, ini nanti penguji ya, larutan pengujinya. Langkah berikutnya mencampurkan bahan A dan bahan B ke dalam gelas kimia pertama. Saya siapkan dulu gelas kimianya, beker glass 250 ml. Ini sebagai gelas pertama.
sekaligus saya persiapkan gelas kimia yang kedua, beker glass yang kedua. Yang pertama yang sebelah kiri, kemudian yang kedua adalah yang sebelah kanan. Kita tambahkan 10 ml larutan amonia 1 molar terlebih dahulu atau bahan A-nya. Drag atau klik, jangan dilepas, geser, arahkan di atas gelas kimianya, kemudian lepaskan. Nah, kemudian ketik volume yang hendak kita tambahkan di bagian bawah, 10 ml, kemudian tuangkan atau pour. Oke, sudah. Sekarang ini saya kembalikan. Kemudian yang berikutnya adalah bahan B ya. Bahan B, amonium klorida, saya drag and drop ke atas gelas kimia yang tadi sudah saya isi dengan larutan amonia. Kemudian saya masukkan 10 ml, pour atau tuang. Oke, sudah. Oke, sudah kita siapkan larutan pada gelas kimia yang pertama. Kemudian pada gelas kimia yang kedua, yaitu air murni atau aquades, kita tambahkan. Volumenya adalah 20 ml, kemudian pour. Oke, sekarang kita catat terlebih dahulu pH awalnya. Yang pertama untuk larutan penyangganya, pH-nya itu adalah 9,25. pH awalnya ini adalah 9,25. pH awal 9,25. Oh maaf, ini kelas 1 ya. 9,25 kelas satunya. Iya benar, betul. Kemudian untuk gelas kedua yang berisi aquades sebagai pembanding, pH-nya adalah 7,00. 7,00. Oke. Langkah yang berikutnya adalah memasukkan bahan C ke dalam gelas kimia kedua. Tadi sudah saya lakukan. Kemudian mencatat pH awal masing-masing juga sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah kita mulai melakukan pengujian, menambahkan ke dalam kedua larutan tersebut secara bergantian masing-masing sedikit saja, yaitu sekitar 1 ml saja, larutan asam cuka. Kemudian dicatat dulu pH-nya, kemudian berikutnya disusul dengan melakukan pengujian dengan penambahan larutan basa kuat yaitu NaOH dan seterusnya. Sekarang asam cuka, tadi sudah saya siapkan asam cuka ya. Saya tambahkan dulu ke gelas kimia yang pertama yang berisi larutan penyangga. Drag and drop, lepaskan. Saya tambahkan 1 ml saja ya, 1 ml. Kemudian tuangkan. Sekalian atau sekaligus kita catat perubahan pH-nya ya. Kita klik dulu gelas kimia yang berisi larutan yang tadi sudah kita tambahkan asam cuka. pH-nya adalah 9,16. pH-nya itu adalah penambahan sedikit asam. pH larutan pada gelas 1 berubah menjadi 9,16. Sekarang untuk larutan atau air yang ada di gelas kimia kedua, kita tambahkan sedikit asam cuka, 1 ml, 1 ml, pour. Sekarang kita lihat pH-nya, kita catat pH-nya. pH-nya adalah 3,04. pH-nya adalah 3,04. Oke, kita sudah melakukan pengujian dengan menambahkan sedikit larutan asam, yaitu asam lemah, asam asetat dengan konsentrasi 1 molar. Yang berikutnya adalah kita melakukan pengujian dengan menambahkan sedikit larutan basa. Larutan basa yang kita gunakan adalah basa kuat, yaitu NaOH dengan konsentrasi 1 molar. Saya tambahkan terlebih dahulu ke larutan penyangga pada gelas kimia pertama. 1 ml saja, tuangkan.
Sekarang kita lihat perubahan pH-nya. pH-nya adalah 9,25. Ya, pH-nya adalah 9,25. 9,25 setelah ditambah sedikit basa. Sekarang untuk gelas kimia yang kedua yang berisi air murni. Tambahkan 1 ml, tuangkan. Oke. Sekarang kita lihat perubahan pH-nya. pH-nya adalah menjadi 8,70. 8,70. Oke, langkah yang berikutnya adalah membandingkan data pH larutan dalam kelas kimia pertama dengan data pH larutan dalam kelas kimia kedua. Pada gelas kimia pertama, yaitu gelas kimia yang berisi larutan penyangga campuran larutan amonia dengan larutan amonium klorida, pH awalnya adalah 9,25. Ketika ditambah sedikit asam, pH-nya turun menjadi 9,16. Masih pada kisaran angka 9 ya, turunnya hanya sedikit. Kemudian ketika ditambah sedikit basa, ternyata pH-nya kembali ke angka 9,25. Sementara pada gelas kimia kedua yang hanya berisi air murni, pH awalnya adalah 7. Ketika ditambah sedikit asam, pH-nya turun drastis menjadi 3,04. Kemudian ketika ditambah sedikit basa, pH-nya naik menjadi 8,7. Ya, 8,7. Kita bisa melihat perbedaan larutan pada gelas kimia pertama dengan larutan pada gelas kimia yang kedua. Perubahan pH pada penambahan sedikit asam ataupun basa kepada larutan pada gelas kimia pertama bisa dianggap tidak berpengaruh. Penambahan sedikit asam ataupun basa bisa dianggap tidak berpengaruh. pH-nya tetap pada kisaran 9. Sementara pada larutan atau air murni pada gelas kimia kedua, penambahan sedikit asam ataupun basa itu sangat berpengaruh ya. Ketika ditambah sedikit asam, pH-nya langsung turun. Sementara ketika ditambah sedikit basa, pH-nya naik cukup drastis pula ya, semula 7 menjadi 8,7, naik sebesar 1,7 poin. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini atau dari percobaan virtual ini, kita bisa menyimpulkan bahwa larutan penyangga itu mempunyai sifat mampu mempertahankan pH ya, mampu mempertahankan pH. Itu mungkin adalah kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan lainnya, larutan penyangga basa itu merupakan campuran basa lemah dengan ion asam konjugatnya, yang mana biasanya ada dalam bentuk garam. Untuk kesimpulan lain, silahkan dapat melakukan percobaan atau praktikum sendiri. Saya rasa hanya itu untuk praktikum larutan penyangga ini. Dari saya, jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.